Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sampaikan kehadirat Allah Sang Rabbul Jalil atas karunia dan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali dan berkumpul di dalam majelis ilmu mingguan di Marik Rubu ya. Insya Allah kenikmatan-kenikmatan yang lain Allah akan tambahkan kepada kita, kenikmatan Islam, iman, ihsan, juga umur yang barokah ya, ilmu yang juga bermanfaat, ditambah keilmuan di luar daripada keilmuan yang sudah ada di dalam diri kita. Insyaallah, amin. Dan insyaallah kita akan kembali kepada Allah dalam panggilan yang baik, yaitu yang disebut dengan husnul khotimah ya, kembali dalam keadaan baik kepada Allah Sang Rabbul Jalil. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita tercinta baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita juga nanti diakui oleh baginda Rasulullah menjadi umatnya dengan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, tanda bahwa kita sebagai umat juga mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita majelis, untuk itu kita dengarkan dulu satu bacaan ayat suci Al-Quran ya, sebagai pembuka daripada majelis ini yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Yusuf. Waktu dan tempat dipersilakan, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aulia
ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah sekalian, lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Yusuf. Semoga menambah kasanah dan Allah turunkan nurul Quran daripada apa yang dibaca pada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita pada minggu yang lalu yang sempat belum terselesaikan, ulang lagi bahwa hidup memiliki tujuan, beragama juga memiliki tujuan. Tujuan inti agama adalah untuk menggapai ridho Allah dan rahmat Allah. Ya, jadi bukan banyak mengumpulkan pahala, ya, karena amalan ibadah yang kita lakukan, apapun bentuknya, itu tidak menjamin kita masuk dalam surganya Allah. Walaupun Rasulullah sekalipun, ya, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Maka apalah artinya ibadah yang begitu banyak kalau Allah tidak turunkan rahmat kepada kita? Maka kuncinya adalah kita bermohon kepada Allah, kita beribadah dengan ketulusan kepada Allah, kita beribadah dengan keikhlasan kepada Allah, agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Rahmat diturunkan, ridho Allah turun kepada kita, insya Allah ya, Allah akan gabungkan kita pada kelompok orang-orang yang soleh, yang kemudian digabungkan di dalam surganya, jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam menggapai tujuan yang tertinggi, ridho Allah tadi, maka Allah juga membuat satu piranti-piranti di bawah, tujuan-tujuan kecil yang nanti akan diakumulasikan, digabungkan menggapai tujuan yang besar itu. Apakah tujuan itu? Maka dikelompokkan ya oleh guru kita Imam Awal menjadi 5, ya, deskripsinya 5. Yang pertama adalah 1, mampu mengalahkan setan laknatullah, ini tujuannya. Yang kedua adalah mempersiapkan bekal yang panjang, ya, ini jamaah harus paham dan harus dicamkan di dalam diri kita, ya. Yang ketiga adalah mencapai maqaman mahmudah di sisi Allah. Dan yang keempat adalah menggapai darajatun ula. Dan yang kelima adalah mampu berkalam dengan Tuhan. 5 ini tolong dimasukkan di dalam jiwa kita, ya, sehingga kita tahu perjalanan kita sampai kepada Allah. Kita cermati perjalanan kita satu demi satu. Sudah ada peningkatan atau tetap stagnan, atau sudah sampai pada titik yang tertinggi, yaitu berkalam dengan Tuhan. Ini sebagai satu apa namanya, indikator-indikator kita untuk menggapai tujuan yang tertinggi. Nah, saudara sekalian, dalam menggapai tujuan pertama, maka tidak ada jalan kecuali kita harus mencari tahu tentang kriteria dan tata cara, pola kerja daripada musuh kita yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwa sesungguhnya manusia itu bukan musuhnya manusia. Manusia itu bukan bermusuhan dengan malaikat, tapi manusia itu bermusuhan dengan iblis dan setan laknatullah. Hai orang yang beriman, ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh. Hati-hati dengan setan laknatullah, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jelas, musuh yang nyata bagi kamu. Ada satu kisah yang kemudian harus kita
kita jadikan satu pegangan, ya, satu pegangan dalam kehidupan ini, yaitu yang terjadi kepada Adam alaihissalam, kakek moyang kita, ya, kakek moyang kita yang kemudian, ya, pada saat Allah memberikan amanah kepada Adam dan Hawa dengan akal, ya, menjadi amanah diturunkan kepada gunung ditolak, kepada langit menolak, ya, kepada bumi menolak, tapi manusia menerima. Siapa dia? Adam alaihissalam dan Hawa. Nah, pada saat kemudian amanah itu diterima, hanya dalam waktu 12 jam perhitungan antara subuh sampai asar, ya, misalnya subuh Adam dan Hawa menerima amanah, asar itu sudah dikeluarkan, jadi ditipu oleh iblis laknatullah. Bayangkan itu, hanya dalam waktu kurang lebih 12 jam iblis mampu mengeluarkan Adam dan Hawa dari tempat yang terindah, yang termulia, yaitu Jannatul Firdaus. Ini kakek moyang kita pernah ditipu. Cara menipunya bagaimana? Yaitu memporak-porandakan, ya, dalam pikirannya Adam alaihissalam dan Hawa. Ingat dalam kisah Al-Quran, ya, dalam Al-Quranul Karim, ya, hai Adam, hai Hawa, ya, kamu tidak dibolehkan oleh Allah memakan buah kuli, salah satu buah yang dilarang oleh Allah, itu karena kamu tidak boleh seperti malaikat yang bisa masuk dalam surga dan keluar surga. Coba ini dicerna baik-baik ini, ya. Jadi iblis laknatullah, jadi dia mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, ya, pada waktu itu diputar balik, yang kesannya bahwa Allah itu tidak sayang kepada Adam dan Hawa. Nah, ini pola kerjanya iblis yang nanti kita terapkan dalam kehidupan kita keseharian itu seperti apa menghadapi keadaan sekarang itu. Kasusnya sekarang ini yang terjadi, ya, itu sama kasusnya sekarang pada saat iblis menggoda Hawa dengan Adam pada saat itu, ya. Jadi hai Adam, hai Hawa, kamu itu tidak boleh makan buah kuli karena kamu akan nanti bisa keluar kamu. Kalau kamu makan itu, kamu bisa keluar dari surga. Sedangkan di pemandangan di luar dari surga itu, yang malaikat juga bisa keluar, itu sangat indah, lebih indah daripada surga itu. Jadi ketidaktahuan kita, ya, itu dimanfaatkan oleh iblis laknatullah dengan kecerdasannya, kemudian menipu diri kita, menipu Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Kasak kusuk, ya. Hawa kemudian memaksakan Adam untuk memakan buah kuli dan memakanlah kedua-duanya buah kuli tadi. Apa yang terjadi? Ya, bukan kebaikan yang didapat, yang tadinya Allah telah memberikan seluruh kebaikan kepada Hawa dan Adam, tapi justru kemalangan yang terjadi. Pakaiannya Adam dan Hawa terlepas, yaitu pakaian yang insanul kamil, ya, ini yang utuh dalam dirinya, yang penuh dengan cahaya, itu terlepas, kemudian dohirnya kelihatan. Akhirnya Adam dan Hawa tidak layak berada di dalam surga. Kemana mereka? Dalam kisah Al-Quran diturunkan sesaat di muka bumi, ya, untuk mengemban tugasnya di situ menjadi khalifah dan juga bertaubat kepada Allah, ya. Setelah dia bertobat dan diterima oleh tobatnya, dan dia kembali lagi ke surga. Ini kisah kakek moyang yang selalu harus diingat oleh cucu-cucunya. Siapa cucu-cucunya? Ya, orang-orang ini, cucu anak Nabi Adam ini. Jadi satu tahap Imam sudah jelaskan tentang kisah kakek moyang kita. Anak cucunya sekarang harus memahami itu dulu. Jangan dilupakan sejarah yang terjadi pada saat kakek moyang kita di surga. Kita berada di muka bumi, ya, sekarang ini. Dan kita berupaya untuk kembali lagi ke rumah kita. Jadi rumah kita di mana? Bukan di neraka atau sampai rumah. Surga, kembali di sana. Nah, sekarang ini saudara sekalian, ya, yang terjadi, ya,
setan laknatullah, iblis laknatullah juga akan berupaya membolak-balikkan fakta yang terjadi. Ya, di tengah-tengah kita semua ini, di tengah-tengah kita yang lagi betul-betul ingin mendekat kepada Allah, ingin tadarruk kepada Allah, ingin menggapai ridha Allah, ingin sampai kepada jalan yang lurus, ya, petunjuk jalan yang lurus, kita menapaki petunjuk jalan yang lurus. Ini kita ini lagi dibolak-balikkan fakta yang sebenarnya. Apalagi sekarang dengan adanya kondisi pandemik seperti ini, ya, di mana seluruh tatanan ekonomi luar biasa sekali dampak daripada corona, sehingga terpukullah seluruh aspek ekonomi, ya, baik kalangan atas maupun bawah, semua pada mengeluh, ya, cicilan tidak bisa bayar, ya, nggak usah jauh-jauh, di jamaah aja sudah banyak yang telepon ke imam, ya, bagaimana imam ini foto tidak bisa bayar, kreditin tidak bisa bayar, ya, karena pandemi. Ya, bilang sabar, siapa suruh kredit itu, siapa suruh. Sekarang sudah terjadi seperti ini, harus sabar. Kita yang apa namanya, kita yang mengambil, kita yang memulai dengan pikiran kita, kemudian sekarang terjadi, ya kita sabar. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi sekarang ini, termasuk kita yang betul-betul ingin lurus kepada Allah, beragama kepada Allah, ini juga iblis berupaya mengganggu diri kita. Ingat bahwa janji iblis laknatullah seperti yang kemarin disampaikan, demi kebesaranmu ya Allah, karena engkau telah melaknat aku, maka izinkan aku mengganggu anak cucu dan sejauh-jauh kesesatan sampai akhir zaman, kecuali siapa? Yaitu orang-orang yang sudah sampai pada makom mukhlisina lahudin, yaitu para walimu, orang-orang yang ikhlas di jalanmu, orang-orang yang gemar yang memperbaiki iman dan takwanya, yaitu menjadi bekal bagi orang-orang yang mencapai titik aulia. Ya, ini harus digaris bawahi, ya. Maka saudara sekalian, ini kita diputar balikkan fakta bahwa kalau kamu ini beragama, kamu akan jadi miskin. Kalau kamu beragama, ya, kamu akan menjadi susah. Kalau kamu lebih masuk lagi beragama, kamu masuk dimensi ihsan, kamu masuk dalam tasawuf, lebih sengsara lagi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah terjadi. Pada saat kemudian kita diberikan suatu kebaikan, di dalam sebuah diskusi dijelaskan, aku heran kepada manusia ini. Pada saat, ya, itu salah bersikap dalam menghadapi ujian itu. Nanti di situ juga dijelaskan. Pada saat dia diuji oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, ya, diberikan kenikmatan, karena kenikmatan itu bagian dari ujian Allah, maka dia katakan bahwa sesungguhnya Allah ini sangat sayang kepadaku, Allah ini dekat denganku, ya, Allah ini sangat memperhatikan aku. Nah, kata sang hamba ini yang lagi diuji kenikmatannya. Tapi pada saat suatu ketika dia diuji oleh kesulitan hidup, kemiskinan, sakit, dan lain sebagainya, ya, anaknya yang tidak nurut, istri yang tidak nurut, maka apa yang terjadi pada dirinya? Maka dia berkata lain. Yang tadinya dia katakan bahwa Allah sangat sayang kepadaku, Allah sangat memperhatikan kepadaku, Allah sangat dekat kepadaku, maka dia berkata beda pada saat ujian itu tidak sesuai dengan keinginan dia. Sesungguhnya Allah telah meninggalkanku, sesungguhnya Allah telah jauh dengan aku, ya. Sesungguhnya Allah tidak sayang kepadaku, sesungguhnya macam-macam prasangka buruk dimasukkan dalam diri tentang dirinya dengan Allah. Ini sikap yang salah. Kenapa seperti ini terjadi? Karena suduri nastani, ya, bukan dirinya itu, tapi ada satu bisikan-bisikan yang masuk dalam pikirannya, sehingga apa? Untuk menjauhkan seorang hamba dengan Tuhannya. Ini yang terjadi, ya. Maka ingat saudara sekalian,
Kalau kemudian kita diuji oleh Allah yang demikian, ingat di dalam Al-Quran satu kisah seorang nabi yang diuji begitu dahsyatnya. Siapa itu? Nabiullah Ayub alaihissalam. Ya, pada saat Allah membicarakan tentang suatu kehebatan, keimanan daripada Nabiullah Ayub, sesungguhnya ada hambaku yang sangat soleh, yaitu Ayub, ya, yang aku berikan begini dan begini, sehingga dia beriman kepadaku, dia tetap beribadah kepadaku. Nah, pada saat itu iblis bisa mencuri pembicaraan ke langit, ya, iblis mencuri pembicaraan ke langit, terdengarlah kalimat Tuhan kepada para malaikat, ya, di dalam majelis yang begitu besar. Maka iblis katakan kepada Tuhan, ya Allah, Ayub itu bisa beribadah kepadamu dengan khusyuk, itu karena engkau berikan satu kenikmatan. Sawahnya yang begitu luas, hartanya yang begitu banyak, istrinya yang begitu soleh dan taat kepada Ayub, anak-anaknya yang begitu taat, ya. Kemudian kesehatan yang luar biasa yang diberikan kepada engkau kepada Ayub, sehingga wajar kalau dia itu taat dan beribadah selalu kepadamu. Karena ada tantangan yang baik, hai iblis, karena engkau meminta, maka akan aku uji kepada Ayub, dan engkau lihat, ya, hambaku tadi itu tetap dia akan beriman kepadaku. Oh, baik, kita lihat apa yang terjadi. Maka seluruh harta Ayub yang tadinya dia kaya dimiskinkan oleh Allah, yang tadinya sehat diberikan penyakit kusta di dalam dirinya Ayub. Bayangkan ya, karena harta habis, Ayub sakit, istrinya meninggalkan mereka, meninggalkan Ayub, anak-anaknya dimatikan, sehingga apa? Ayub hidup sendirian berpuluh-puluh tahun lamanya dalam kesendirian. Tapi apa yang terjadi kepada Ayub? Dia tidak berpindah nilai keimanannya. Dia tidak pernah mengatakan sesungguhnya Allah telah meninggalkanku, Allah telah jauh dari aku. Dia tidak pernah berprasangka bahwa Allah jauh, ya. Tapi dia tetap dalam prasangka yang baik bahwa dia adalah hamba Allah dan Allah tetap ridho kepadanya. Maka dia tetap beribadah kepada Tuhan. Pada saat Ayub sholat, setiap ibadah itu penyakitnya dilepas dulu. Nah, bayangkan itu kasih ya, mukjizatnya Nabi Ayub, ya, dilepas baru ibadah. Allahu Akbar, sholat. Begitu selesai itu penyakitnya ditaruh lagi. Ya, Nabi zaman dulu nih, ya, seperti itu. Artinya apa? Ayub walaupun dalam keadaan hidup ujian kenikmatan dan diuji dalam kesengsaraan, Ayub tetap tegar, tidak pernah berprasangka. Saat baik, Ayub katakan bahwa Allah sangat dekat. Saat Ayub susah, tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu jauh. Ini, maka ini menjadi pelajaran, ya. Kita kuatkan jiwa kita, bukan cuma saudara, imam juga begitu. Kita manusia yang sama, berupaya, ya. Kita dididik oleh Allah selama ini dan kita berupaya untuk tegar. Kita yakinkan dalam diri kita, baik dalam keadaan baik, dalam keadaan susah, kita harus punya prasangka sebagaimana yang dimiliki oleh Ayub alaihissalam. Insya Allah kita diperkuat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ingat, iblis itu justru itu dulu beribadah kepada Tuhan 1000 tahun lamanya, kemudian naik ke langit 2, 1000 tahun lamanya, naik ke langit ketiga, sampai diangkat menjadi imam Baitul Ma'mur, imam para malaikat. Kenapa dilaknat? Karena tidak mau sujud, tidak mengikuti perintah Allah. Ya, hai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ya, maka seluruhnya sujud. Dalam hakikat sujud itu bukan berarti menyembah Adam, tidak. Tapi karena mengikuti perintah Allah. Allah yang memerintahkan agar para malaikat sujud kepada Adam. Hanya iblis yang tidak mau, tidak mengikuti perintah Allah. Maka saudara sekalian, ya, bila ada hamba Allah, ada manusia yang kemudian tidak mau mengikuti perintah Allah yang sudah tertera di dalam Al-Quranul Karim sebagai huda dan petunjuk, ya, maka itu kita telah mengambil pemimpin. Iblis bukan Allah menjadi pemimpinnya, jelas. Orang yang tidak mengikuti perintah, orang yang mengabaikan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, dia tergolong orang-orang yang kafir. Langsung batasannya kafir, jelas sekali.
Maka ayo kita ikuti huda. Apa sih yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, berikan petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk jalan yang lurus itu ya Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran adalah huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau saudara meminta, ya Allah berikan petunjuk jalan yang lurus, maka Allah sudah berikan itu loh petunjuk jalan yang lurus. Ikutilah apa yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, baik perintahnya maupun larangannya, kamu ikuti semua, jelas. Maka ayo kita aplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita ini. Semoga kita tergolong orang-orang ya, atau hamba-hamba Allah yang digendaki Allah oleh Allah untuk dibersihkan diri kita. Apa yang kita lakukan? Kita berzikir, kita beribadah, kita sedekah, kita menuntut ilmu, ya, kita berbakti kepada orang tua, dan semua kebaikan-kebaikan itu adalah untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting seperti ini ya, kuncinya. Yang kedua yang kemudian adalah kalau memang iblis musuh kita, kan kita ini mempelajari tujuan agama mampu mengalahkan setan laknatullah. Ini yang pembahasannya adalah ini ya. Tahapan pertama adalah tujuan beragama adalah mampu mengalahkan setan. Nah, strategi iblis laknatullah adalah dia berjanji akan mengganggu anak cucu Adam sejauh-jauh kesesatan, dan banyak berhasilnya. Banyak orang yang ditipu, kemaksiatan begitu merajalela. Yang sekarang kemaksiatan wah, luar biasa sekali antara dulu dengan sekarang. Ini mungkin lebih jahiliyah sekarang. Di mana anak dan ibu ya bisa kemudian kawin mereka ya, bukan cuma dari satu tempat, banyak sekarang terjadi. Lesbi begitu terjadi, kemudian hammer juga begitu sudah terbuka. Apa yang nggak terbuka sekarang kemaksiatan ya, berapa banyak orang melakukan ini. Ekstasi ya, semua sudah dilakukan. Perzinaan, prostitusi juga sudah terbuka dengan izin-izin. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bermohon agar diri kita, anak kita, saudara kita, istri kita, semua yang kita kenal ya dalam satu lingkup jamaah kita dilindungi oleh Allah dari tipu daya setan Allah. Kita mohon rahmat Allah. Dan kemudian iblis sangat kekeh istiqomah mengganggu anak cucu Adam. Maka kita ambil pelajaran dari iblis. Kita harus istiqomah beribadah kepada Allah. Kita harus istiqomah ya. Istiqomah ini yang bisa menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah Allah tulis. Yang kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan petunjuk jalan yang lurus. Allah berikan nih petunjukmu jalan yang lurus, yaitu Al-Quranul Karim sebagai huda, petunjuk. Kamu ikuti, kamu baca, kamu buka tafsirnya, kamu pahami benar, kamu pelajari, kamu bedah itu semua, dan kamu ambil intisari daripada Al-Quranul Karim. Jalani dan aplikasikan dalam kehidupan. Insya Allah kita dalam pedoman dan petunjuk jalan lurus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat, kemudian diampuni seluruh dosa-dosa kita, ditambahkan ilmu kepada diri kita, diberikan kesehatan dalam kita dilindungi dari wabah dan virus yang ada sekarang ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan dan